Selamat datang di bus antar kota. Ini gini aja kali ya. Iya lah. Aku fotonya harusnya ganti ya, jangan foto Apa lo? itu ya. Ini apa namanya? Harusnya kayak rantai ikatan kimia yang rantai ikatan kimia merkuri gitu. Oke Ya deh. nggak sih? Ya nanti aja lah. Oke, kita mulai aja nih. Halo, selamat datang di podcast yang kita baru nih episode pertama. Ini nama podcast kita setelah hasil godok menggodok ya. Adalah bus antar kota dengan gue Awan dan juga Yeay. Mercury ya. Mercury ini nama planet atau nama racun sebenarnya? Cyanida, temen sini kena kamu ya. Ya nanti kita bakal kita upload podcast kita ini bakal di Spotify dan di YouTube ya. Meskipun channel belum gue buat. Yang penting kita visioner aja dulu. Aja dulu. Masalah Ya, masalah di uploadnya kapan, yang penting kita buat dulu aja. Gitu. Gimana Mer? Apa kabar hari ini? baik, alhamdulillah. Dari tadi ya nunggu, ternyata lama banget proses waktu pas masuk ke sininya gitu, nggak tahu kenapa. Apa Iya, karena lo gaptek sih. tinggal gue Itu bukan memang gaptek. gini Mer. Ketika lo ini kan sekarang serba high tech ya. Iya. High tech itu kan lo perlu intelektual yang tinggi. Ketika lo lulus kuliah tuh lama, itu menunjukkan bahwa tingkat intelektualitas lo emangnya segitu. Orang-orang ya ngambil satu itu umur 22 udah selesai, 23 selesai gitu. Lo kalau boleh tahu di umur berapa, Res? Mer? Di umur berapa, Mer? Nanti gua cut aja, itu gampang. Gue di umur 26 tahun. 26 tahun. Jadi hari ini adalah ulang tahunnya Mercury juga yang ke-28 ya. Berarti. Iya, terima kasih. Ya, jadi buat yang baru dengar kita, ini Mercury ini salah satu maba ya. Bukan maba, apa kalau ini? Bukan dong. Wisudawan baru. Wisudawan baru. Jadi buat kamu yang mungkin baru pendengar dari kita, ini kasih selamat dulu nih. Ini nanti kalau setelah hasil editingnya gue kasih bumper deh. Ada piu piu piu, ada kembang api gitu. Cakep memang nggak? Kayak begitu ya? Ini hari pertama kita nggak ada prepare, nggak ada bumpernya, nggak ada apa, bodo amat lah. Yang penting jalan dulu aja. Sedikit gue ngulik lo dulu nih. Lo lo sebenarnya kuliah apa sih sampai lo segitu lamanya baru lulus sekarang? Jangan-jangan lo apa nih bang buat share? Teknik. Enggak, gue bukan anak teknik. Jadi ceritanya gue itu sesuai sama nama gue kan. Udah ketebak ya. Gue tuh namanya Mercury. Kayak rantai-rantai kimia. Intinya gue tuh di bidang sana gitu. Tahu gue, jurusan bahasa. Bahasa kimia. Oh, kimia. Oke, berarti lo sebenarnya adalah pengedar narkoba. Yang tadi bang, gue temennya Mirna sebenarnya yang ngebantuin si Jessica buat ya begitu. Iya, kopi Vietnam ya. Oh iya, jadi lo adalah salah satu orang yang kerja di dunia farmasi, kurang lebih gitu. Belum kerja sebenarnya, tapi jurusan lo adalah jurusan yang berhubungan dengan farmasi gitu ya. Iya, tepat sekali. Jadi by the way kan sekarang lagi di mana-mana, ibaratnya lo itu adalah jurusan yang lagi banyak bicara orang nih. Tapi dari sisi lo sendiri nih, sebagai orang yang baru aja lulus, menurut lo nyari kerjaan dengan background lo susah atau enggak? Jujur apa enggak? Jujur dong. Sebenarnya kalau dilihat dari dilihat dari dunia luar, karena farmasi itu beneran luas dan masih sangat dibutuhin gitu. Menurut aku sih gampang gitu cari kerja. Jadi untuk orang-orang yang di luar sana, ayo masuk farmasi kayak gue. Beneran bang, karena kita tuh tempat kerjain tuh bener-bener luas. Di apotek bisa, di rumah sakit bisa, di pemerintahan juga bisa gitu. Lu mau masuk pabrik, PT, apapun itu bisa gitu, bisa. Tapi lu bukan lulus terus jadi pemandu lagu, bukan kan ya? Kok gue pemandu lagu? By the way, kita harus buat tagline nih. Kemarin kita sempat buat tagline ya, bahwa kita the first podcast in
at different place ya. Jadi ini mungkin kalau sekarang ada webinar, tapi kita kan podcast. Jadi sebenarnya gue sama Mercury ini project yang sebenarnya kita berdua di posisi atau di lokasi yang berbeda. Jauh banget sebenarnya. Gue kalau ke rumah lu itu ibarat gue perlu naik kereta atau perlu naik apa namanya ini bukan purnagama tuh apa ya namanya travel. Lu naik travel. Iya betul bang. Sayangnya kalau lo mau naik kereta nggak ada jalur relnya tuh nggak ada, belum nyampe gitu ke rumah gue. Saking jauhnya rumah gue, mohon maaf nih. Iya tapi jadi nggak bisa. Boleh dikasih kisi-kisi nggak rumah lu tuh di daerah mana sih sebenarnya? Rumah gue kotanya lu nggak usah nyebut RT-nya, RW nggak perlu juga. Maksudnya kotanya di mana gitu. Beneran gue share nggak mau ah. Kotanya jadi ceritanya aja. Intinya di kota aku itu sinyalnya agak sedikit susah. Kan bang, lu tahu di tempat gue tuh baru ada Telkomsel doang. IM3 ada sih, tapi kalau dipakai buat internetan tuh susah. Nah lu bayangin gue di mana? Di ini. Yang rel kereta aja tuh nggak mau masuk ke daerah gue tuh nggak tahu kenapa gitu bang. Lu kayak kacar tebak-tebakan sini. Intinya lu itu adalah di sebuah daerah yang terkenal dengan pempeknya kali ya gitu ya. Iya betul. Kan gue nggak perlu nyebut nama lokasi rumah lu, gitu loh Mer. By the way Mer, lu udah pakai ini belum? Nih hand sanitizer, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Gue tuh menjaga kebersihan gue. Jadi di episode pertama ini Mercury punya segmen khusus. Dia katanya mau apa namanya ngebahas soal hubungan long distance relationship ya. Jadi kalau tadi kita bilang bahwa kita adalah satu-satunya. Abang. Kan, lu tau motong aja gue ngomong kan. Bentar. Gue boleh cut bener nggak? Apa tuh? Temen gue datang. Oh gitu, ini mau di hold. Iya. Boleh nggak bang? Kita sama ini untung kita ini semua serba recording ya, jadi bisa di hold. Oke, kita hold dulu. Sorry nanti ya bang ya. Oke. Wow. Ya nih, ini emang episode pertama ini nih Mercury songong ya. Tahu-tahu nyambung lagi nih, kurang ajar ini. Ini kayak udah dia yang penanam saham terbesar ini dia. Jadi gini Mer, tadi gue sempat caraan. Katanya kemarin lu sempet apa sih kerasa-kerusuk ini? Halo, dengar nggak? kerasa-kerusuk suara lu. Coba tuh, lu atau gimana tuh? Halo. Nah, ini udah beres nih, makanya handsfree itu jangan taruh di toket, Mer. Lo pegang nih kayak gue nih. Gue kalau taruh di bawah-bawah juga gue takutnya kegeser-geser kan nggak enak. Gitu loh. Udah gue nggak pakai headset tau bang ini bang. Langsung aja nih ke handphonenya. Iya bang. Kan lo tau handphone gue tipe terbaru kan bang. 2022 handphone gue baru keluar udah gue beli. Kameranya ya. Keren banget. Iya kameranya bang. Nggak HP Nokia tuh lo jejerin 6 makanya kameranya 6 gitu. By the way tadi gue sempat ngomong soal topik yang sebenarnya lu yang ngajuin kemarin. Ini berhubungan juga dengan podcast kita. Kita kan nih berhubungan jauh-jauhan ya. Jadi lu di mana, aku di sini, kamu di sana. Itu kayak lagunya Ran tuh. Nah, tuh kan gue batuk kan. Nah, Mercury ini juga sempat ngajuin. Bang, ngajuin dong bang. Long distance relationship. Oke. Jadi ini apa namanya sudut pandang perempuan yang ini ya. Ini cocok-cocok dengan apa warga-warga Twitter sama warga Instagram cocok nih. Jadi yang sering curhat masa LDR. Jadi apa nih Mer yang mau lo bahas soal LDR Mer? Nggak ada sih bang. Menurut aku lo kayak gimana lo ngajuin gue nggak ada. Lo bikin kenapa? Lo mau ngajuin LDR atau nggak ada? Ini yang dengerin juga bingung. Gimana sih bang? Tapi kemarin kan aku nanya ada, makanya lu perlu hand sanitizer dulu. Iya benar. Yang gue hand sanitizer kayaknya otak gue dikit kali ya, bukan cuma jari gue doang. Iya benar. Jadi gimana? Apa kerisauan lu soal LDR atau long distance relationship?
Mm-mm. Jadi asik. Lu by the way lo LDR ya? Hah? By the way lo Iya, LDR. gue LDR dan abang juga kan LDR kan ya. Bener gak sih gue? Jadi itu tuh kayak keresahan kita berdua yang sama-sama kita lakukan dan jalankan selama bertahun-tahun dan belum menemukan titik ujungnya. Bener gak sih? Itu tuh kayak bahasan yang lucu banget menurut gue, kayak gemay banget gak sih? Kayak anak-anak zaman sekarang tuh mesti denger gitu. Di Oke. era generasi gue yang 90-an dan Bang Awan yang 70-an gitu. Ya sih, jadi kita Gue era Bung Tomo gue nih. iya gue tahu Ya, Bang Luar. yang nyobek bendera Belanda dengan ngambil birunya itu gue lahir tuh. Jadi by the way, lo kan concern yang lo apa sih soal LDR-nya, apa dari segi perempuannya apa sih yang ngebuat lo yakin nih dengan LDR? Apa karena faktor yaudah nih gue ketemunya cuma ini doang, mau kalah lagi nyari yang lain ya nggak sih? Ada faktor gitu juga. Atau mungkin Ya gitu juga tuh Bang, ya ampun. itu nanti itu apa opini lo nanti mungkin ya. Ini mungkin yang persepsi gue kali ya. Atau mungkin kalau perempuan itu kan terlalu ini ya, terlalu strict dengan umur ya. Jadi kalau umurnya udah menjelang 30 tuh biasanya mereka udah takut tuh apa namanya nyari-nyari pasangan tuh. Jadi udah siapa aja gue embat lah gitu. Ada orang lewat di jalan tukang somai ya gue embat lah, udahlah gitu kan. Nggak pikir lagi karena biasanya kalau cewek-cewek yang usia misalnya masih 18 masih ABG ya, 18 atau 20 sampai 24 tuh masih pikir-pikir banget tuh, masih pilih-pilih tuh misalnya ini kayaknya cocok nih, ini enggak nih. Tapi kalau udah di atas itu kayaknya udah enggak. Nah, menurut lo sebagai lo pelaku atau korban disebutnya nih? Kenapa gimana? Gimana? Lo mau disebut pelaku atau korban? Lo pelaku dong. Hah? Pelaku ya? Pelaku dong. Sebagai pelaku LDR, lo apa sih ngebuat lo? Yaudah deh gue ngambil LDR aja. Toh, gue yakin di tempat lo kuliah atau mungkin di tempat lo sekarang kan juga banyak cowok-cowok yang lain sih, ya kan? Ya betul. Untuk LDR. Oke, baik. Kalau ditanya baik, kampret mau presentasi aja. Ini podcast Bung. Oke. Gue tuh selama ini tuh kayak terlalu serius menjawab sesuatu gitu dengan muka gue yang agak sangar gitu. Oke, baik. Oke, baik, lanjut. Jadi banyak banget sebenarnya pertanyaan. Benar kayak kata Abang, di tempat kuliah tuh banyak banget cowok gitu kan. Dan bukan menurut gue sih, maksudnya ada beberapa cowok yang ngedeketin dan ngajak jalan, tapi kembali lagi ke pribadinya gitu Bang. Karena kita buat menyocokkan perasaan itu tuh nggak gampang gitu, bener nggak sih? Nah terus menurut gue cowok yang sanggup LDR berarti itu cowok yang mempunyai komitmen yang kuat. Oke, fix. Oke, gitu aja. Iya udah gitu aja. Padahal gue kira panjang, gue mau main Mobile Legends dulu nih. Ini gue udah prepare nih tuh. Udah prepare Mobile Legends tuh. Mobile Legends gue udah prepare. Parah. Gue kira lu mau agak lama ngomongnya. Oh, jadi lu menurut orang cowok-cowok yang LDR tuh lebih berkomitmen ya. Meskipun iya, betul. Ada kecemasan juga biasanya kayak gitu. Pasti, kalau kecemasan pasti. Ya, namanya kita di apa, susah untuk diawasin kan ya. Hanya jauh mungkin hanya komunikasi untuk ngawasin. Siapa tahu nenek kan ternyata ada LDR yang lain juga. Oh, tidak bisa. Oh, enggak dong Bang. Abang kan tahu ya, jiwa stalkernya cewek itu lebih dari FBI. Oh gitu ya? Kan? Iya, jangankan cuman sosial media doang yang dipegang Bang, enggak. Dia di titik mana aja, di toilet, ruang tamu, kamar tuh aku tahu Bang, dia posisinya tuh pindah tuh aku tahu gitu. Lu kayak ini dukun santet malah kayak gitu, bukan kayak ini. Lu mengetahui semua posisi orang. Ngeri dong. Oh iya dong, jelas itu. Jadi lu by the way lu udah berapa lama sih LDR ini? Gue LDR itu dari umur gue 22. 23, 24, 25, 26. Berarti 22. Udah 4 tahun. Wow. Itu 4 tahun tuh kalau udah anak udah bisa ngomong tuh, udah bisa ngomong jalan. 2 tahun lagi masuk TK. Dan lu betah ya 4 tahun itu dengan LDR. Tapi lu by the way sering dalam artian
dalam 4 tahun tuh ada momen-momen lu untuk ketemu gitu, atau Ada dong. by the way atau lu ketemu ini apa namanya, lewat sosmed lagi jajan lewat Tinder, lewat micet, Astaga, bukan ya? enggak gitu dong Bang, ya ampun. Tapi Enggak sebelumnya dong, ya ampun. emang lu udah kenal sebelumnya? Tapi nggak apa-apa loh. Yang namanya seseorang dalam mencari hubungan, dalam mencari cinta gitu kan, mau dia lewat sosial media kan zaman udah canggih ya nggak sih? Oke, Kita nggak oke. boleh nyalahin. Ya Bang. mungkin kalau misalnya itu terjadi di medio apa 2009 ke 2010 mungkin masih terlihat aneh kali ya. Masih apa Iya betul. Ya dengan duluan banyak juga Tinder. kan cerita apa anak gadis, anak usia 14 Anak ayam. gara-gara diculik oleh teman Facebooknya. Nah, dulu sering ada tuh berita-berita kayak gitu. Tapi kalau sekarang mungkin Iya. sekarang sudah tahu Iya, betul. apa namanya, batas-batasnya di mana sih kalau gua mau kenalan gitu kan. Istilahnya meet up with ini. Bahasa gua mah COD. Gitu. Mabar. Mabar. Mabar apa sih Bang? Kopi darat. Bener nggak sih? Kalau zaman generasi abang kan bilangnya kopi darat. Kampret, Bukan meet bukan up. generasi gue masih milenial kali. Iya, ya kopdar oke lah, kopdar. Itu kayak geng motor aja dulu, kayak kopdar geng motor. Gitu, maksudnya oke lah kalau sekarang masih ini. Tapi by the way lu kembali ke pertanyaan sebelumnya, lu ketemu dengan pasangan lu sekarang ini itu melalui aplikasi seperti itu atau enggak? Atau memang sebelumnya udah kenal? Enggak. Sebelumnya itu aku dikenalin sama temen aku. Terus kita itu awalnya tuh emang komunikasi tuh lewat ini doang nih Bang, lewat BBM. WA. Kayak BBM dulu gitu, atau SMS atau telepon doang. Nah setelah 2 bulan ngejalanin hubungan yang cuman WA doang gitu, terus akhirnya kita ketemu. Nah di sanalah. Pasangan lu satu kota sekarang berarti sama lu? Satu kota tapi beda kabupaten. Oh, kan gitu. gue jauh banget Bang, kabupaten gue mohon maaf. Oh iya. Di tempat dia kereta masih masuk ke rel. Di tempat gue udah nggak ada. Harus naik getek ya ke rumah lu ya. Tahu nggak getek lu? Iya. Tahu yang perahu kecil kan yang di ada. Iya, yang perahu yang kena ombak kita tenggelam. Nggak separah itu Bang, ya ampun. Tapi kalau di tempat gue tuh alhamdulillahnya udah jalan tol sih. Idih, keren. Rumah lo kena pembebasan lahan ya berarti. Iya. Enggak, bukan jalan tolnya mantol-mantol gitu Bang. Jadi kayak banyak batunya gitu jalan masuk ke rumah gue gitu. Bukan jalan tol bagus gitu. Berarti kemarin ketika lo kuliah di luar kota, di mama kota ya kemarin kan lo sempat kuliah di mama kota. Itu suatu achievement buat lo ya, setelah sekian lama lo di pelosok, akhirnya lo pindah ke mama kota yang tingkat ya, keren ya. Jadi lo ketika lo pulang nih udah wisuda sekarang kan, lo balik ke rumah, kemarin ngapain aja di sana? Oh, tahu nggak sih kalau di sana itu ada gedung tinggi banget gitu. Lo bisa share itu dengan kawan-kawan lo di rumah lo sekarang. Di kampung gue gitu. Kampung iya, betul. Puri ini adalah sebenarnya dia orang ini apa namanya, crazy rich. Amin dulu, Mer. Amin ya betul, amin. Amin ya Allah. Crazy rich sebenarnya. Dari satu dari 100 orang di kampungnya dia cuma 1 orang ini lah yang berangkat ke Jakarta untuk kuliah. Enggak kayak gitu. Hoax ya dia, hoax ya. Hoax. Oke, lanjut. Iya apa? Lanjut apa LDR? Kalau gue sendiri LDR ya. Iya, ke abangnya nih. Lu nanya, gue dulu deh nanya. Lu nanya gue dulu nanya. Nih, aku balikin pertanyaan abang yang tadi. Menurut abang nih kan cowok gitu ya. Kalau cewek mah kita mah emang tipe-tipe wanita itu kayak setia, menunggu gitu kan. Aku tuh wanita baik-baik, enggak baik-baik sih maksudnya. Aku tuh wanita yang benar-benar pokoknya kalau wanita tuh pakai perasaan ya? Gitu. Bener-bener. Kan soalnya banyak tuh yang nih ya. Oke. Terus kalau cowok Bang, ya nggak sih? Kalau cowok itu mungkin dari 10 laki-laki cuman 1 yang mau menjalanin LDR, termasuk abang sendiri gitu ya kan. Nah, pertanyaan aku, kenapa sih cowok ada yang kuat LDR? Walaupun itu belum aku tanya nama pacar aku sendiri sih. Iya, oke. Kenapa nih Bang? Pacar lo juga 1 dari 10 berarti ya?
Iya, betul. Sebenarnya kalau dibilang kuat nggak kuat sebenarnya. Ketahuan nih, semoga nggak banyak yang denger deh. Gitu. Harus banyak yang denger ya, maksud gue pasangan dua nggak denger. Apa namanya? Nggak kuat sih, ya harus gue akuin kayak contohnya kayak di tempat kerja gue tuh banyak yang, karena tempat gue kan tempat kerja gue salah satu retail ya, otomatis retail tuh ada namanya sales counter dan sales counter perempuan, dan tuh sales counter tuh isinya perempuan-perempuan yang good looking lah ibaratnya, tergoda dong. Iya. susah jadi gue ya memang kembali ujung-ujungnya ke komitmen, dan juga selain komitmen gue harus ada target gitu. Biasanya kalau orang-orang yang apa namanya susah untuk komitmen berarti dia belum ada targetnya. Banyak hal ada targetnya. Ada gini, gue dalam sisi hal gue sendiri, gue juga orang yang tergolong introvert gitu. Jadi gue agak susah untuk ngebuka komunikasi ya, atau pertemanan yang baru. Kan kalau misalnya kita nyari pasangan baru kan otomatis gue harus open lagi, kenalan baru. Pulang gitu kan ya Bang, ya, tahu ininya. Itu capek, bagi gue itu capek. Kayak apa namanya, gue harus effort lebih gitu. Gue kalau orang PDKT itu kan masa-masa paling romantis sih. Iya, harus betul. menunjukkan bahwa apa-apa tuh dilakuin gitu ya kan ya Bang ya. Punya lah intinya gitu kan. Iya, betul. Nah itu gue capek di situ, jadi gue malas untuk melakukan hal itu lagi. Tapi nggak mungkin, memang ada beberapa yang teman-teman yang dekat gitu, tapi ya gue kembali ya komitmen itu susah sih memang komitmen itu. Gue kadang-kadang di pertengahan tuh apa gue ya parah hening, gue udah menjawab ya kakak di luar sana pasangan si abang ini. Heningnya gue tuh udah menjawab ya ini gitu deh. Emang perlu bisa dibilang bahwa LDR itu adalah satu hubungan yang sulit menurut gue.